Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Here we go, kami jalan-jalan lagi. Selamat menonton. Pada liburan panjang sekolah ini, kami merencanakan untuk pergi ke Dieng, destinasi yang sudah lama sekali ingin kami datangi. Dari Jabodetabek via tol sebetulnya banyak jalur untuk menuju ke Dieng. Akan tetapi tentu kami memilih yang paling aman dan nyaman sehingga akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi anak-anak. Setelah mereview beberapa video road trip ke Dieng, kami sepakat untuk mengambil jalur KJ yang ramah untuk pemula seperti kami. Perjalanan dimulai pada Sabtu dini hari. Rencananya kami akan menginap di sana selama 3 hari 2 malam. Jalur tujuan nanti akan melalui eksit tol Pekalongan, Kajen, Paninggaran, Kalibening, Wanayasa, Batur, lalu Dieng. Kabarnya jalur ini lebih landai, minim tanjakan ekstrim. Lalu bonusnya adalah suguhan pemandangan berupa hutan pinus, perbukitan, dan kebun teh. Untuk menghindari jalur ekstrim, maka trip plan pada Google Map tidak langsung disetting menuju Dieng, tetapi diarahkan dulu melalui via exit tol Pekalongan atau exit tol Bojong sebagai tujuan pertama. Lalu ke monumen 0 km Kaji. Berikutnya ke wisata Linggo Asri dan yang terakhir ke titik 0 Dieng Banjarnegara atau bisa juga ke titik 0 Dieng Wonosobo. Waktu tempuh kurang lebih 8 jam atau sekitar 400-an kilometer. Nanti kita lihat berapa total biaya tolnya ya. Yang penasaran kami menginap di mana, seperti apa kamarnya dan berapa rate-nya? Simak video sampai akhir ya. Sejauh ini, tol Cikampek masih terlihat lancar, tidak tersendat. Padahal, minggu ini masih terhitung peak season liburan panjang sekolah. Akhirnya pagi tiba juga. Perjalanan ini diiringi oleh matahari yang perlahan mengintip dari ufuk timur. Kita tiba di exit gerbang tol Pekalongan sekitar jam 9 pagi. Kita lihat berapa total biaya dari terakhir tap di gerbang tol Cikampek Utama 1. Dan biayanya adalah Rp276.000. Total biaya tol sebesar Rp311.500. Sesudah keluar tol Bojong, pada pertigaan di lampu merah ambil ke kanan atau ke arah Kajen. Sesuai tujuan map yaitu ke monumen 0 km Kajen sebagai patokan kedua. Jalanan di sini lebar, sudah diaspal semua walaupun di beberapa titik ada yang bergelombang dan rusak.
Setelah sampai di Monumen 0 km Kajen di perempatan lampu merah ini, lurus terus sampai nanti bertemu dengan Gapura Wisata Linggo Asri sebagai patokan ketiga. Menuju gerbang wisata Linggo Asri, jalanan sudah full aspal walaupun sekarang jalanannya menyempit, tapi masih aman apabila berpapasan dengan kendaraan. Lewat Linggo Asri ini, kami disuguhi pemandangan hijau dari hutan dengan barisan pohon-pohon yang tinggi yang membuat suasana menjadi teduh. Jalanan di sini pun akan berkelok, naik, turun. Jadi, Pak Supir tetap konsentrasi ya. Nah, itu dia sebetulnya lokasi wisata Linggo Asrinya. Tapi kami tidak mampir, lanjut terus karena Dieng masih jauh. Di pertigaan ini ambil jalur ke kanan. Tanjakan ini disebut tanjakan Sibelis. Tidak ekstrim, tapi cukup panjang dan sedikit berkelok. Selepas dari hutan Linggo Asri, kita akan melewati pasar dan terminal Kalibening. Di pasar ini kadang agak ramai di waktu-waktu tertentu, tapi untungnya waktu kami melintas kondisinya masih aman dan lenggang. Pemandangan hamparan kebun teh mulai terlihat, serta jalanan pun mulai kembali berkelok naik dan turun menuju daerah Wanayasa yang kanan kirinya didominasi bukit hijau. Di pertigaan Cibebek ini, ambil ke kanan menuju Dieng. Kalau lurus, nanti kembali ke Pekalongan melalui hutan Petung Kriono. Sejauh mata memandang, barisan bukit beralasan karpet hijau alam ini benar-benar memanjakan mata. Ya, dikarenakan pemandangan seperti ini sangat jarang ditemui perkotaan. Di Jalan Raya Wanayasa Dieng, jalanan berkelok naik dan turun kembali kami temui. Cukup banyak dengan mode tikungan huruf U ataupun huruf S, tapi semuanya masih landai, masih aman. Yang terpenting tetap konsentrasi dalam berkendara. Pukul 11.53 kami sampai di Pasar Batu. Ini adalah pasar kedua yang kami temui setelah dari Pasar Kalibening tadi. Di sini cukup padat selain oleh lalu lalang juga dikarenakan banyak kendaraan yang berhenti di kanan kiri jalan.
Maju sedikit dari Pasar Batur apabila sudah bertemu dengan Gapura Dusun Serang ini. Ambil ke kanan, sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Raya Dieng. Pada pertigaan ini, ambil ke kiri menuju Kompleks Candi atau Kawah Sikidang atau Dieng Pletu. Sampai juga kami di tanjakan Barisan disambut mendung dan kabut. Harap diperhatikan, tanjakan ini tidak ekstrim, namun agak panjang. Jadi pastikan momentum kendaraan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan selalu berhati-hati terhadap kendaraan lawan yang turun. Kabut mulai turun dari sisi kanan dan kiri. Walaupun tipis, tapi cukup menghibur anak-anak yang sepertinya dari tadi sudah mulai bosan dengan perjalanan panjang yang sepertinya tidak sampai-sampai. Semoga terbayarkan ya nanti penantian panjangnya. Jarak kami tinggal 4 km lagi dari titik nol Dieng, Banjarnegara. Rasanya sudah sangat tidak sabar menginjakan kaki di sana lagi. Ya, ini sebetulnya adalah kali kedua bagi saya dan Pak suami ke Dieng. Dulunya disetirkan, sekarang nyetirin sendiri ke sini dan tentunya akan jadi pengalaman tersendiri. Itu Dieng itu setengah doang. Sutetnya setengah doang. Tengahnya ketutup kabut sutetnya. Kayak ini kayak Silent Hill. Biasa kabut doang. Pukul 12.17 kami tiba di titik nol Dieng, Banjarnegara. Sebetulnya ini melebihi dari perkiraan kami. Tapi ya sudahlah ya, yang penting kami sampai dalam keadaan baik semuanya. Parkir di pinggir jalan seperti ini bisa kok. Nanti juga ada petugas parkir yang akan memberi kita tiket dengan tarif sebesar Rp5.000. Lumayan ramai di sini dikarenakan lokasi ini adalah andalan spot area yang bisa dibilang wajib bila berkunjung ke Dieng. Belum afdol kalau kami belum berfoto di depan landmark yang ikonik ini.
Dia apa dek? Wah, makan telur. Ah, tuh lihat chipnya tuh. Setelah sempat berfoto-foto, kami menuju lokasi wisata terdekat, yaitu Candi Arjuna. Sampai di sana, tempat parkirnya juga hampir penuh. Untung masih dapat. Waktu sampai di loket pembelian tiket, anak-anak katanya mau ke Batu Ratapan Angin saja. Mungkin mereka kurang tertarik ke tempat bersejarah seperti ini. Alhasil, kami putuskan untuk tidak jadi membeli tiket dan menuju ke lokasi berikutnya. Dingin banget ya. Mungkin belum rezeki ya, dalam perjalanan ke Batu Ratapan Angin ternyata gerimis turun agak lebat. Dipikir-pikir kalau gerimis gini apa yang mau dinikmati nanti sampai di sana. Jadi ya sudahlah, kami putar arah lagi menuju ke penginapan yang terletak di Jalan Kepeksan. Dan benar saja, gerimis berubah menjadi hujan yang cukup deras hingga sampai ke penginapan. Agak-agak daging juga sebenarnya karena takut turun kabut yang membatasi jarak pandang. Alhamdulillah sampai di penginapan tidak ada kabut dan hujannya perlahan mulai reda, dan inilah jalan masuk ke Kiana Resort Dieng. Setelah melakukan check-in, petugas resort mengantarkan kami ke area kabin. Letaknya agak memutar melalui jalan setapak yang sudah dicor. Kendaraan bisa parkir berdiri di samping masing-masing kabin. Jadi ini bukan sharing parkir lot. Sembilan kabin yang ada di Kiana Resort ini bentuk dan fasilitasnya sama semuanya. Bagian depan menghadap ke arah Telaga Swiwi yang di seberangnya ada perbukitan, jadi cukup menyegarkan mata. Sedangkan bagian belakang kabin menghadap ke taman bermain kecil dan kebun sayuran yang posisinya lebih tinggi. Akses masuk ke dalam kabin sudah menggunakan smart lock. Begitu masuk ke dalam, kami disambut master bedroom yang berbatasan langsung dengan mini living room. Terdapat sofa, meja kecil, dan smart TV. Dan juga tersedia kopi, teh, gula, 4 botol air mineral, teko pemanas air, dan beberapa cangkir untuk minum. Selanjutnya terdapat 1 king bed size, kemudian di seberang tempat tidur terdapat 3 ruang storage yang kebetulan letaknya di bawah tangga. Sebelum ke lantai 2, mari ke area dapur. Untuk urusan cuci-mencuci sudah ada keran air, bak cuci piring, sabun, dan di sebelahnya terdapat kompor listrik siap pakai. Kamar mandi terdapat di sebelah dapur. Di dalam terdapat toilet duduk, amenities,
Tenang, sore sudah dilengkapi dengan air panas, ada handuk, cermin, serta wastafel. Di lantai 2 tersedia twin bed, ada power outlet di sebelah lampu tidur, serta jendela besar yang menghadap langsung ke Telaga Siwiwi. Lokasi kabin yang tidak terlalu dekat dengan jalan utama adalah hal yang patut diperhitungkan bila kita menginginkan suasana istirahat yang nyaman dari suara bising lalu lalang kendaraan. Kondisi kabin masih terawat, baik eksterior maupun interior. Kebersihannya terjaga dengan baik. Dekat front office ada ruangan yang biasa disewa untuk mengadakan acara seperti gathering. Memang tidak terlalu besar, tapi dengan pemandangan yang memanjakan mata tentu menjadi nilai plus. Tadinya kami berencana untuk keluar sebentar. Tidak disangka, gerimis yang sudah reda ternyata datang lagi. Hari ini kami full kena prank sama cuaca. Nggak kebayang sih kalau pas musim hujan kesini. Dan akhirnya kami menghabiskan waktu sore itu hanya di dalam kabin saja. Ada beberapa kekurangan yang menjadi catatan. Sleeper terasa agak licin, digunakan di atas permukaan lantai dan tangga yang terbuat dari kayu. Tidak tersedianya gantungan pakaian di kamar mandi. Absennya jemuran kecil untuk handuk basah. Di teras hanya ada satu bangku tanpa meja, jadi agak repot kalau mau ngopi-ngopi cantik di depan teras. Rate kamar ini di angka 1 juta pada weekday dan 1,3 juta pada weekend, dan tanpa breakfast. Menjelang petang, gerimis berhenti, tapi kabut mulai turun disertai angin. Suhu pun turun di angka 12 derajat. Lengkap sudah, jadi makin malas untuk keluar. Pencahayaan di malam hari juga cukup, jadi suasananya jauh dari kesan horor. Anak-anak juga sudah naik ke lantai 2. Kami pun sepertinya mau siap-siap tidur, karena besok pagi-pagi sekali mau ke Bukit Cikunir untuk melihat sunrise. Bagi yang ingin melakukan tur menggunakan jeep, Kiana Resort sudah menyediakan fasilitas dengan harga terpisah. Kecuali untuk trip Sunrise Point, biayanya sudah all in di harga sewa kamar. Itu tadi perjalanan kami menuju Dieng, dan kegiatan di hari pertama masih ada 2 hari lagi. Kira-kira kemana saja ya? Bersambung pada part berikutnya di road trip kami ke Dieng.